warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan kita beribu-ribu nikmat kesehatan dan kelapangan waktu, sehingga kita bisa menjalani aktivitas kita seperti biasanya. Dan tak lupa juga sholawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Hafni Laila Siregar, SAG MA, dan yang saya sayangi rekan-rekan seperjuangan. Adapun saya berdiri di sini ingin memberikan sedikit pidato saya yang berjudul tentang penistaan agama. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Fadila. Saya berasal dari kelas PGSDA Stanbook 2020. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini ada banyak sekali orang yang menistakan agama. Tidak hanya dari kalangan non-muslim, tetapi dari kalangan muslim banyak juga yang menistakan agama, terutama agama Islam. Ada apa dengan zaman sekarang ini? Seperti pada kasus beberapa bulan yang lalu yang sempat menghebohkan, yaitu seorang YouTuber yang bernama Muhammad Kece. Ia berkata bahwa agama Islam itu adalah agama yang tidak benar. Dan dia juga menjelek-jelekkan Muhammad. Dan dia juga membacakan lafaz bismillah tetapi dengan menyebut nama Tuhan non-muslim. Nauzubillah min zalik. Padahal dia sebenarnya adalah orang Islam, tetapi dia bisa menistakan agamanya sendiri. Lalu jika kita lihat pada beberapa tahun yang lalu, ada seorang tokoh publik yang menistakan agama, tetapi ia memang bukan berasal dari agama Islam. Seperti yang kita ketahui, dia adalah Bapak Basuki Cahayapurnama atau yang biasa dipanggil Bapak Ahok. Di mana pada saat itu Bapak Ahok berkata bahwa Quran surah Al-Maidah ayat 51 itu tidak benar adanya. Ia berkata seperti itu kepada orang-orang yang ada di depannya. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa Quran surah Al-Maidah ayat 51 itu menjelaskan tentang seharusnya orang-orang muslim, orang-orang yang Islam tidak memilih pemimpin yang kafir. Tetapi beliau mempermasalahkan bahwa Quran surah Al-Maidah ayat 51 itu tidak benar adanya. Maka dari situ banyak sekali orang yang menistakan agama Islam. Tetapi alhamdulillah sekarang orang yang menistakan agama Islam telah mendapatkan hukuman. Jadi saya rasa jika orang Islam saja, jika orang Muslim saja menistakan agamanya sendiri, lalu bagaimana dengan orang non-Muslim yang akan menghormati agama Islam? Siapa lagi yang akan menghormati agama Islam jika bukan orang Muslim itu sendiri? Seperti yang kita ketahui, agama itu dalam bahasa Sanskerta artinya peraturan. Jadi, kalau manusia tidak beragama, berarti ia tidak mempunyai pendirian. Ia tidak mempunyai peraturan. Maka agama itu dibuat dan dianut untuk ditaati, untuk dijauhi segala larangannya. Itulah peran penting dalam agama. Lalu, bagaimanakah kriteria yang dapat digolongkan sebagai penistaan agama? Yang pertama, dilakukan secara sengaja. Yang kedua, memang ingin berniat mengolok-olok atau melecehkan agama. Yang ketiga, menebar
kerusakan tentang agama tersebut. Yang keempat, memang ingin melecehkan agama tersebut. Jadi bagaimana hukum Islam terhadap penistaan agama? Hukum Islam terhadap penistaan agama sudah dikategorikan perbuatan yang dapat merusak akidah dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan dosa besar. Lalu apa vonis yang akan diterima oleh si penista agama? Jika menurut kalangan ulama, jika ia memang berasal dari orang Muslim, maka ia seharusnya dibunuh. Tetapi jika ia berasal dari kalangan non-Muslim, maka jika kita pernah membuat perjanjian dengan orang non-Muslim tersebut, harusnya kita sudah membatalkan perjanjian yang kita buat. Seperti yang tertera dalam Quran surah At-Taubah ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa innakathu aymanuhum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la'aymana lahum la'allahum yantahun. Yang artinya, jika mereka merusak sumpah perjanjian damainya sesudah mereka berjanji dan mereka mencela agama kalian, maka perangilah para pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu. Karena sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak dapat dipercayai omongannya dan agar mereka bercerai. Seperti yang tertera dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu man lika'i ibni asyrafi fa innahu qad adalallaha wa rasulahu qala Muhammad bin Maslamah atuhibbu an aqtulahu ya Rasulullah qala na'am. Yang artinya, siapakah yang mau membereskan Ka'ab bin Ashraf? Sesungguhnya ia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Muhammad bin Maslamah bertanya, apakah Anda senang jika aku membunuhnya? Wahai Rasulullah, lalu apa kata Rasulullah? Ya. Lalu, apakah diterima taubat orang yang melakukan penistaan agama? Menurut sejumlah kalangan dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah, jika ia berasal dari orang yang Muslim, maka jika ia bertaubat untuk tidak melakukan penistaan agama kembali, maka taubatnya dapat diterima. Tetapi menurut mazhab Hambali, jika orang yang melakukan penistaan agama bertaubat, maka taubatnya tidak diterima dan akan langsung dibunuh. Jadi, bagaimana cara kita sebagai Muslim dalam menyikapi penistaan agama ini? Sudah seharusnya kita sebagai Muslim untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, yaitu berbuat kebaikan dan menjauhi semua larangan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, seharusnya ia mencegahnya dengan tindakan. Tetapi jika tidak bisa dengan tindakan, maka cegahlah dengan lisan. Tetapi jika tidak bisa mencegah dengan lisan, maka cegahlah dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi, mari kita sebagai umat Muslim untuk bersatu agar tidak ada orang yang melakukan penistaan agama, apalagi khususnya untuk agama Islam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.